Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nabila dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hari ini saya merasa bersyukur dan gembira bertemu dengan teman-teman semua sebagai anak muda yang peduli dan waspada mengenai kasus-kasus yang terjadi dalam berselancar di dunia maya. Saya akan bahas fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini, yaitu deepfake. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat fakta mengejutkan yang dilansir dari liputan6.com. PT Indonesia Digital Identity atau VIDA mencatat peningkatan yang sangat signifikan, yakni 1.550% pada kasus penipuan menggunakan teknologi deepfake di Indonesia sepanjang 2022 hingga 2023. Ini adalah masalah serius yang perlu kita waspadai. Teman-teman, saat ini teknologi deepfake telah berkembang pesat dan menjadi alat yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Namun, dampak negatifnya sangat mengkhawatirkan. Deepfake tidak hanya dapat merusak reputasi seseorang, tetapi juga dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan hasil pemilihan umum. Mari kita hadapi tantangan ini dengan memahami lebih dalam tentang deepfake. Saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama, kasus penipuan dalam media sosial. Yang kedua, definisi deepfake dan dating online serta bagaimana cara mencegah penipuan. Yang ketiga, mengenai contoh-contoh kasus penipuan deepfake dan dating online. Yang pertama adalah mengenai kasus penipuan dalam media sosial. Media sosial telah menjadi platform yang sangat populer untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Namun, sayangnya platform ini juga dimanfaatkan oleh penipu untuk melakukan tindakan kriminal. Penipuan yang menggunakan teknologi deepfake seringkali terjadi dalam konteks dating online, di mana pelaku menciptakan profil palsu dengan menggunakan gambar dan video yang dimanipulasi untuk menarik perhatian korban. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan betapa mudahnya orang bisa terjebak dalam penipuan karena ketidakpahaman mereka terhadap teknologi ini. Kita akan beralih ke poin penting yang kedua, yakni definisi deepfake dan dating online serta cara mencegah penipuan. Deepfake adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat video atau audio palsu dengan sangat realistis. Dalam konteks dating online, pelaku dapat menggunakan deepfake untuk membuat video atau gambar palsu dari orang lain untuk menipu korban, agar korban percaya bahwa mereka sedang berinteraksi dengan seseorang yang sebenarnya tidak ada. Untuk mencegah penipuan ini, penting bagi pengguna media sosial untuk selalu skeptis terhadap informasi yang diterima dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau membagikan konten. Beberapa langkah pencegahan meliputi: pertama, pendidikan dan kesadaran, yakni memahami apa itu deepfake dan bahayanya. Kedua, verifikasi sumber informasi, yakni selalu periksa keaslian video atau audio sebelum mempercayainya. Dan ketiga, menggunakan alat pendeteksi, karena ada beberapa alat online yang dapat membantu mendeteksi konten deepfake. Poin penting ketiga yang akan saya bahas adalah contoh-contoh kasus penipuan deepfake dan dating online. Beberapa contoh kasus penipuan deepfake termasuk penggunaan gambar palsu dalam aplikasi kencan untuk menarik perhatian korban dan meminta uang atau informasi pribadi. Dalam beberapa kasus ekstrim, penipu bahkan dapat menggunakan video deepfake untuk menipu korban agar melakukan tindakan tertentu, seperti mentransfer uang atau memberikan akses ke akun pribadi mereka. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam berinteraksi secara online. Deepfake adalah fenomena teknologi yang membawa tantangan baru di era digital. Meskipun memiliki potensi positif, dampak negatifnya jauh lebih besar dan perlu perhatian serius dari kita semua. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa tidak semua informasi yang kita terima di dunia maya itu benar adanya. Kita harus selalu waspada terhadap konten yang kita konsumsi dan tidak mudah terpengaruh oleh apa yang terlihat di layar.
Penting bagi kita untuk mengedukasi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita mengenai risiko-risiko yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Dengan meningkatkan kesadaran akan keberadaan deepfake, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran akan bahaya deepfake dan berkomitmen untuk menyebarkan informasi yang benar serta mendukung upaya melawan penyebaran disinformasi. Kita perlu menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis terhadap segala bentuk konten digital. Teknologi harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak reputasi orang lain atau menyebarkan kebohongan. Dengan demikian, mari kita jaga etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital demi masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita semua dapat menerapkan etika berinternet dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita di masa depan nanti. Salam literasi.